Puji Tuhan Bapak Saudara sekalian. Shalom. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Ya, puji Tuhan. Sehat ya? Haleluya. Kita bersyukur kembali kita bisa ketemu dengan suasana sukacita di rumah Tuhan untuk sama-sama kita memuliakan Tuhan dan juga boleh bersyukur ya buat semua anugerah besar Tuhan yang terus kita alami hari demi hari. Puji Tuhan, Bapak Saudara sekalian, kita ada di minggu kedua di bulan Februari di mana kita sudah menetapkan tema ya di setiap khotbah kita bahwa kita akan mempelajari tentang siapakah Tuhan yang kita sembah ya. Minggu lalu sudah kita bahas bagaimana pengenalan kita akan Tuhan lewat wahyu secara umum ya, pewahyuan secara umum yang kita bahas secara spesifik tentang bagaimana kita mengenal Tuhan melalui ciptaan. Jadi ketika kita melihat ciptaan, ketika kita melihat alam semesta, kita melihat cakrawala, kita melihat laut, samudra, bahkan kita juga bisa belajar tentang bagaimana apapun yang ada di dalam bumi, ya kita bisa menarik kesimpulan-kesimpulan bahwa dunia ini ada yang menciptakan, ya yang kita kenal dengan sebutan Tuhan atau Allah yang kita sembah. Dia adalah pencipta, dia adalah menjadikan segala sesuatu. Secara garis besar kemarin kita sudah belajar bahwa kenapa kita harus mengenal Tuhan, ya supaya kita tuh punya respon yang benar tentang Tuhan. Ya, karena kalau kita punya respon yang salah tentang Tuhan, ya itulah kemudian kita punya respon yang tidak baik. Misalnya Bapak Ibu Saudara sekalian mungkin ketika Bapak Ibu Saudara sekalian punya pandangan atau punya pikiran negatif tentang saya misalnya ya. Ketika Bapak Ibu Saudara sekalian punya pikiran negatif tentang saya, kira-kira responnya ketika ketemu saya seperti apa? Ya pasti ada sesuatu yang negatif, betul? Ya, demikian juga dengan Tuhan, Bapak Saudara sekalian. Ada begitu banyak orang yang mungkin salah pengertian tentang Tuhan. Kenapa? Karena tidak mengenal. Ya. Seperti misalnya ketika orang ketemu ini, misalnya ya, ketemu orang Batak misalnya. Ngomongnya kok tasus-tasus gitu ya kan. Kencang ngomongnya. Tetapi bukan berarti orang Batak itu kalau ngomong keras marah. Ya mungkin ada juga sebagian yang seperti itu. Tapi bukan berarti juga orang Solo kalau ngomong pelan belum tentu enggak marah loh saudara sekalian. Betul enggak? Mas sampean wes nginjek kakiku. Nah, belum tentu marah loh itu ngomongnya pelan. Betul enggak? Kalau orang Batak atau orang Manado kan langsung bentak, atau orang Ambon ya Bu, langsung tas gitu. Ngapain nginjek kakiku? Nah gitu. Tapi kalau orang Batak atau orang Solo belum tentu, mungkin halus. Nah itu tergantung bagaimana kita mengenal. Demikian juga dengan manusia, dengan kita sebagai anak Tuhan. Kadang-kadang ketika kita mengalami masalah, persoalan, ada banyak orang langsung mengasumsikan, wah Tuhan ini kok nggak baik, Tuhan ini kok jahat, Tuhan itu kok seperti ini. Maka kita mau belajar, saudara sekalian, bahwa kenapa pengenalan akan Allah itu penting dalam hidup kekristenan. Karena salah satu hal yang menjadi pokok bahwa kita itu mengalami yang namanya hidup kekal, menurut Alkitab adalah ketika kita mengenal Allah, ya. Firman Tuhan katakan dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 3 bahwa hidup kekal adalah karena mereka mengenal Allah yang disembah dan mengenal Yesus Kristus yang telah diutus. Nah, kalau kita tidak mengenal Dia, kita sulit mempercayai, ya. Seperti ada pepatah, bukan pepatah ya, itu apa? Kata-kata bijak atau apa itu? Kalau dikenal disayang, tidak dikenal apa? Tidak disayang. Ya. Nah, seperti itu. Walaupun tidak berlaku bagi saya itu. Karena saya tidak pacaran sama istri saya, bisa sayang. Ya bisa menikah waktu itu. Tidak pacaran, jarak jauh pacaran. Dan orang Kristen sebetulnya nggak mengenal istilah itu ya. Tidak dikenal, tidak disayang. Betul nggak? Karena orang Kristen jangankan dikenal, musuh pun harus disayang. Ya, itu kata Alkitab, itu luar biasa dalam iman kita. Nah hari ini Bapak Saudara sekalian kita akan belajar bahwa pengenalan akan Tuhan itu harus bertumbuh, ya, harus berkembang. Coba kita lihat ayatnya
sebetulnya ayat pokok kita hari ini adalah Mazmur pasal 25 ayat 5, tapi kita baca dulu di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 18 yang sudah kita juga tampilkan kemarin. Bisa muncul 2 Petrus 3 ayat 18. Oke, yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Firman Tuhan mengajarkan bahwa pengenalan kita akan Tuhan itu bukan cuma stuck ya. Hari ini kita mengenal Yesus sebagai Tuhan yang bisa menyembuhkan. Itu harus bertumbuh, bahwa ternyata Tuhan bukan cuma sekedar Tuhan yang menyembuhkan, tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang menghajar kalau kita itu salah, Tuhan yang mendidik kita kalau kita salah, dan seterusnya. Itu harusnya bertumbuh, harus bertumbuh, Bapak Saudara sekalian. Ya, itu harus bertumbuh. Pengenalan kita akan Tuhan itu harus berkembang. Ya, mungkin sedikit saya akan bahas, mungkin ada beberapa hal yang saya akan ulas secara singkat tentang bagaimana tentang Tuhan kita, ya mungkin secara Alkitab, secara keseluruhan. Memang bahasa ini dipakai di dalam pelajaran teologi, tapi tidak ada salahnya kalau kita tahu. Bagaimana kita mempelajari tentang Tuhan? Memang untuk mengerti tentang Tuhan, ya akal kita tidak mampu, karena Tuhan itu terlalu besar, terlalu hebat untuk dipelajari. Tetapi minimal kita berusaha mengenal seberapa yang bisa kita capai. Tentunya bukan karena kekuatan kita, Bapak Saudara sekalian. Ya, bukan karena kekuatan kita. Tapi kita akan lihat bagaimana, seperti Roma pasal yang pertama 20. Coba kita lihat. Roma pasal 1 ayat 20. Kita tidak bisa mengenal Allah dengan cara, dengan logika kita sendiri. Tapi kita bisa mengenal Allah dengan berbagai macam hal. Terutama seperti apa yang dikatakan dalam Roma pasal 1 ayat yang ke 20. Yuk baca sama-sama. 2, 3. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatan yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan sehingga mereka tidak dapat berdalih dan seterusnya. Kita lihat Bapak Saudara sekalian. Satu lagi kita baca di dalam Efesus pasal 1 ayat 17. Ya. 17 ya, 2, 3. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu apa? Roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Jadi bukan cuma dengan pikiran kita yang sempit, mata kita yang hanya bisa memandang sejauh bisa dipandang, kita bisa mengenal Allah. Tapi firman Tuhan katakan bahwa kita mengenal Allah dengan apa? Dengan roh hikmat, ya, dan juga wahyu atau penyataan Tuhan. Kita itu bisa mengenal Tuhan lewat roh hikmat yang Tuhan beri dan juga wahyu. Ya, tapi setidaknya Bapak Saudara sekalian kita akan melihat bahwa ada hal-hal yang mungkin bisa kita pelajari mungkin secara teori yang sudah diringkas lewat penelitian, lewat pembelajaran firman Tuhan secara keseluruhan, bahwa kita belajar tentang bagaimana eksistensi Allah itu, ya. Jadi eksistensi Allah atau keberadaan Allah disebut bahwa Allah kita adalah Alfa dan Omega. Artinya apa Alfa dan Omega? Dia adalah Allah yang awal, dia sudah ada dari awal dan kemudian sampai akhir. Bahwa Allah kita sudah ada sebelum dunia ada, sebelum segala sesuatu ada, dia sudah ada. Bahkan sampai akhirnya mungkin dunia ini ditunggang balikan, dunia ini akan mengalami kiamat atau apapun kehancuran, dia tetap Allah, dia tetap ada. Jadi Allah kita tuh eksistensinya. Dia adalah Allah yang kekal. Ya, terus kemudian bagaimana kita mengenal hakikat Allah? Ya, kalau kita belajar dalam firman Tuhan, ya, Yohanes pasal 4:24 katakan Allah kita itu adalah roh. Ya, Allah kita adalah roh. Makanya firman Tuhan katakan kalau menyembah Dia harus dalam roh dan kebenaran, bukan cuma sekedar kelihatan mengangkat tangan. Biasanya menyembah itu kan membungkuk dan sebagainya. Karena dia roh, kita juga menyembah secara roh. Itu berbicara soal karakter. Jadi kita menyembah Allah bukan cuma sekedar kelihatan manusia, kita nyanyi, kita bersyukur. Tapi itu melibatkan roh. Dia akan membangun karakter kita untuk menyembah Tuhan, hidup dalam ketaatan. Jadi hakikat Allah
berbicara tentang Allah kita itu adalah roh, terus kemudian dia juga adalah pribadi, ya. Pribadi artinya apa? Kalau pribadi dia punya perasaan, dia punya kehendak, dia punya keinginan. Di Allah itu juga punya perasaan, ya. Tapi Allah kita bukan baper, ya. Kalau kita yang baper, Tuhan kita itu tidak baper. Betul? Walaupun dia punya perasaan. Kalau Allah itu baper, waduh, kita sudah nggak ada hari ini. Betul nggak? Berapa kali manusia menyakiti dia, berapa kali manusia melukai dia. Tapi sampai hari ini, dia punya anugerah, dia punya kasih karunia. Karena dia pribadi. Ya, Bapak Saudara sekalian. Terus kemudian hakikat Allah yang lain adalah Allah kita itu Esa. Esa artinya apa? Esa artinya apa? Tunggal, ya. Satu, ya. Allah kita itu satu. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Walaupun kelihatannya orang bilang Tuhannya orang Kristen itu tiga, karena kok Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh. Tapi sebetulnya hakikatnya cuma satu. Esa, Allah. Tapi di dalamnya ada tiga pribadi, yaitu Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi itu hakikat Allah. Walaupun mungkin orang mau berkata apapun ya tentang Tuhannya orang Kristen, Tuhannya orang Kristen itu tiga, ya. Tapi aslinya itu cuma satu, ya, satu Tuhan. Karena Alkitab kita sendiri yang mengajarkan ya bahwa Tuhan kita itu satu. Di Perjanjian Lama ada dikatakan bahwa Allah kita itu Esa, ya, satu. Tuhan kita itu Esa. Perjanjian Baru juga firman Tuhan bilang bahwa Efesus 4 ayat 5, orang Kristen punya satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Jadi Tuhan kita cuma satu. Bagaimanapun orang mau berargumen, Bapak Saudara sekalian, ya untuk menjatuhkan iman kita, Tuhan kita itu cuma satu. Ya. Yang seringkali kita panggil dia Bapa, yang kita panggil dia Anak atau Yesus, yang kita panggil dia Roh Kudus. Dia adalah satu, itu hakikat Allah. Nah, kemudian Allah juga ternyata punya sifat, ya. Dia punya sifat-sifat Allah yang mungkin selama ini kita kenal bahwa Allah kita itu adalah, itu sifat dasar ya Bapak Saudara sekalian. Sifat-sifat dasar dari Allah yang kita sembah, dia adalah Allah yang kekal. Sama-sama katakan, Allah itu kekal. Dia kekal. Dia tidak berawal dan tidak berakhir. Dia kekal, sudah ada dan akan terus ada. Dia kekal Bapak Saudara sekalian. Dan firman Tuhan bilang bahwa kalau dia berjanji, janjinya juga kekal. Dan kalau dia kasih peringatan, dia peringatan juga kekal. Segala sesuatu itu kekal. Kalau dia menjanjikan kita surga, ya dia juga pasti akan memberikan surga, karena dia itu adalah Allah yang kekal. Yang kedua, Allah itu tidak berubah. Ya, mungkin ada ayat-ayatnya kalau kita bicara tentang kekekalan. Mazmur 90 ayat 2, Yesaya 43 ayat 10 dan seterusnya. Terus kemudian Allah itu tidak berubah, Maleakhi 3 ayat 6, Yakobus 1 ayat 17, ya, bahwa Allah itu tidak berubah. Sampai ada lagunya ya, Tuhan Yesus tidak berubah, ya kan? Cuma Tuhan yang tidak berubah, manusia itu seringkali berubah. Ya, kita seringkali berubah, tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak berubah. Makanya berkali-kali saya mungkin sampaikan ya, seperti lagu dangdut itu apa? Kau yang berjanji, kau yang mengingkari, ya. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Itu kan manusia ya. Manusia itu suka berubah, tapi Allah kita sifatnya tidak berubah. Ya. Terus kemudian lagu yang betul-betul menggambarkan tentang keberadaan Allah kita adalah janjimu seperti fajar pagi hari, ya kan? Setiap pagi bisa nggak matahari terbit? Setiap pagi. Demikian janji Tuhan. Kalau Tuhan berjanji pasti ditepati. Beda dengan manusia. Allah kita itu adalah Allah yang tidak berubah. Kalau dia berjanji pasti menepati. Terus Allah itu maha kuasa. Ya, omnipotens itu. Allah itu maha kuasa. Jadi tidak ada kuasa apapun di dunia ini yang bisa mengalahkan kuasa Tuhan. Ya. Allah yang maha kuasa itu adalah Allahnya siapa, Bapak Saudara sekalian? Dia itu Allah kita. Ya.
Allah saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Selain Maha Kuasa, Dia juga adalah Allah yang Maha tahu, omniscience. Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha tahu. Meskipun kita mau sembunyi kayak apapun, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan kita itu tahu. Ya. Tuhan kita tahu. Tidak satupun yang bisa disembunyikan. Mau kita sembunyikan di mana? Di hati sanubari paling dalam, Tuhan juga bisa tahu. Mau di angkasa, mau di perut bumi, mau di dasar laut, Tuhan juga tahu. Karena Dia maha tahu. Tidak ada yang bisa disembunyikan. Allah itu maha tahu, omniscience. Allah itu juga maha hadir atau omnipresence. Maha hadir. Yesus atau Tuhan kita ada di sini. Nanti kita pulang, Dia juga ada di rumah. Nanti kita di jalan, Dia juga ada di jalan. Jadi tidak boleh ada yang berpikiran begini, waduh, mumpung nggak ada yang tahu ini, nggak ada yang lihat saya nih. Tuhan ada di mana-mana. Dia ada di depan matamu, Dia ada di hadapanmu saat engkau menyembah Dia. Dia juga ada di sampingmu ketika engkau berbuat dosa, ketika engkau berbuat hal-hal yang tidak berkenan. Dia memperhatikan. Karena Dia maha hadir. Amin. Maka ada lagu berkata begini, Yesus hanya sejauh doa, ya, berseru dan memanggil namanya. Karena Dia sejauh doa. Saat kita ngomong, Dia tuh dengar, Dia tidak jauh. Jadi kita bersyukur ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Dia masih mendengar sampai hari ini. Tidak perlu teriak-teriak, Dia tahu, Dia ngerti. Karena Dia hadir dimanapun kita mau kita berada, Dia ada di situ. Itu sifat-sifat Allah ya, sifat-sifat dasar. Juga ada sifat secara moral ya. Allah kita tuh punya sifat secara moral. Yang pertama, Dia adalah Allah yang kudus. Ya. Dia adalah Allah yang kudus. Semua bisa dilakukan oleh Tuhan, semua bisa dikerjakan oleh Tuhan. Tapi ada satu yang tidak bisa dikerjakan oleh Tuhan. Apa? Dia tidak bisa berbuat dosa atau Dia tidak pernah berbuat salah karena Dia kudus. Dia suci, Dia bersih, ya. Kemudian Allah itu benar. Ya. Allah itu benar, Bapak Saudara sekalian. Dia tidak pernah salah. Itu sifat Allah. Yang percaya Allah itu benar, katakan amin. Kalau Allah itu benar, berarti Dia tidak salah menempatkan Bapak Ibu Saudara sekalian ada di tempat ini. Amin. Kalau saudara ada di sini, berarti Allah itu benar. Karena segala sesuatu itu tanpa seizin Tuhan itu tidak akan mungkin terjadi. Artinya, kalau hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian jadi jemaat, jadi pelayan di tempat ini, saya jadi gembala di tempat ini, berarti itu ada sesuatu yang menjadi keputusan Allah. Itu benar. Walaupun kadang-kadang saya berpikir jangan-jangan saya bukan di sini. Ya, kadang-kadang saya merasa, jujur saya bilang kadang-kadang ketika melihat pelayanan mungkin ada hal-hal yang terjadi, saya merasa Tuhan jangan-jangan saya gagal. Mungkin saya bukan di sini tempatnya. Tapi kembali saya lagi diberi kesadaran oleh Tuhan. Artinya kalau sampai hari ini saya ada di sini, berarti Tuhan benar menempatkan saya di sini. Jemaat juga beribadah di sini, itu adalah sesuatu yang menjadi keputusan Tuhan. Allah itu tuh Allah yang benar. Dia tidak pernah salah menetapkan sesuatu. Yang berikutnya, sifat moral Allah, Dia adalah kasih, Bapak Saudara sekalian. Ya, Allah kita adalah kasih. Allah kita adalah Allah yang betul-betul kasih, karena memang pribadi Allah juga adalah kasih, kata firman Tuhan. Allah kita adalah kasih. Kalau Allah kita kasih, anak-anaknya adalah apa? Nah, Allah kita mengasihi karena memang Dia tidak bisa mengingkari janjinya, kata firman Tuhan. Sebagaimana dirinya disebut kasih, Dia juga selalu mengasihi. Kapanpun kita melihat kasihnya itu tidak akan pernah berhenti, walaupun mungkin kita tidak mengasihi, ya kan? Walaupun kita tidak menepati janji kepada Dia, karena banyak orang Kristen itu banyak sekali seringkali mengingkari janji. Ya. Saudara, kira-kira kalau menghadapi orang yang selalu ingkar janji gimana? Apa? Males, betul ya?
Mungkin ketika kita melihat orang yang selalu mengingkari janji, jangankan dia sudah di dekat, masih jauh aja mungkin kita sudah datang lagi, ya kan? Nah Tuhan, berapa kali kita ingkar janji sama dia? Coba bisa dihitung nggak berapa kali kita ingkar janji? Bapak saudara sekalian, makanya saya bilang, kalau kita menyanyi lagu rohani, kita juga harus mengerti kata-katanya. Karena di dalam lagu rohani itu ada begitu banyak janji yang kita ucapkan kepada Tuhan. Betul? Ya kan? Berapa janji, misalnya lagu, mungkin kadang-kadang kita anggap lagu ini bagus. Kita nyanyikan mungkin dengan meneteskan air mata. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya. Waduh, kita sudah beri hati dan jiwa semua untuk Tuhan. Itu di dalam lagu. Tapi betulkah prakteknya? Apakah kita beri hati dan jiwa semua untuk Tuhan? Berarti itu apa? Bohong atau ingkar? Bohong atau ingkar? Sama saja ya. Ku mau cinta Yesus selamanya, meskipun badai silih berganti dalam hidupku. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya, sering kali nangis. Meskipun apa? Badai apa? Silih berganti. Goncangan badai terus. Tapi tetap cinta Yesus. Ya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Jangankan badai silih berganti, baru angin sepoi-sepoi yang mungkin kadang-kadang itu kita sudah mulai patah semangat melayani Tuhan. Itulah manusia. Ya. Manusia itu seperti itu. Saudara sekalian, dia suka berubah, tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak berubah. Dia tetap Allah. Sebagaimana dia berjanji menolong, dia pasti menolong. Cuma kadang-kadang kita yang tidak sabar, ya. Padahal Tuhan begitu sabar dengan kita, saudara sekalian. Kemudian nama, ya, nama Allah. Kita sering panggil dia apa, saudara sekalian? Panggil Bapa, panggil apa lagi? Panggil Tuhan, panggil Yesus, panggil apa lagi? Roh Kudus. Dan dia juga enggak pernah marah kalau kita panggil dia sebagai sahabat, ya kan? Tapi yang umum, Bapak Saudara sekalian, kita seringkali panggil dia dengan sebutan Allah, ya. Dan ini sering jadi kontroversi sekarang, Bapak Saudara sekalian, ya. Penyebutan kata Allah itu banyak diprotes bahwa itu milik agama tertentu, ya. Kata Allah itu milik agama tertentu. Tapi sesungguhnya tidak, Bapak Saudara sekalian. Kenapa orang Kristen? Sebetulnya orang Kristen tidak mau sebetulnya kalau memang itu nama khusus, ya, atau Tuhannya orang beragama tertentu. Sebetulnya orang Kristen juga nggak mau. Buktinya apa, Bapak Saudara sekalian? Orang Kristen di Amerika panggil Allah, panggil Tuhan dengan sebutan apa? Sebutan apa? Kalau orang Amerika panggil Tuhan dengan sebutan apa? God, ya. Orang Chinese panggil Tuhan dengan sebutan apa? Ada yang tahu? Ada yang bilang Chen Fu, ya. Ada juga yang panggil apa kalau nggak salah di Cina. Jadi sebetulnya klaim atau tuduhan bahwa orang Kristen itu mencuri kata Allah itu tidak benar, karena orang Kristen tidak mau sebetulnya kalau memang itu punya agama tertentu, bukan. Tapi kata Allah itu dipakai orang Kristen, ditaruh di Alkitab oleh LAI hari ini. Kenapa ditaruh seperti itu? Karena kata itu memang kalau kita lihat di KBBI, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata Allah itu merujuk kepada Sang Pencipta. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Memang di KBBI itu Tuhan Pencipta langit dan bumi menurut bahasa Arab. Memang bahasa Arab. Ditulis seperti itu. Tapi itu sudah diserap menjadi bahasa Indonesia yang merujuk kepada Sang Pencipta. Makanya orang Indonesia, Lembaga Alkitab Indonesia mencantumkan nama Allah karena itu bahasa Indonesia. Ya. Bukan karena itu sebutan dari atau milik agama tertentu. Tapi kata Allah itu memang kita pakai karena kita orang Indonesia. Kalau kita orang Inggris, kita pasti panggil Allah dengan sebutan God.
Jadi jangan minder atau jangan pernah merasa risih menggunakan kata itu, karena memang itu sudah jadi bahasa Indonesia. Kami orang Sulawesi Utara menyebut sebutan kata Tuhan itu dengan opo empung. Dia enggak tahu kalau orang Ambon ya. Ya, tete manis. Tidak ada Bapak Saudara sekalian, ya kita mau mencuri. Karena memang bahasa Indonesia sudah ditulis dengan kata Allah, makanya itu dipakai lembaga Alkitab Indonesia. Bukan karena kita mau mengambil itu sebagai istilah karena punya agama tertentu terus kita curi, enggak ada Bapak Saudara sekalian. Ya. Kata Allah itu kita pakai karena itu sudah jadi bahasa Indonesia walaupun itu serapan bahasa Arab. Ya. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah kita minder. Ya kita memanggil nama Allah itu karena memang itu sudah jadi bahasa Indonesia. Amin Bapak Saudara sekalian. Ya sebetulnya nama Allah kalau kita lihat dari perjanjian lama itu yang disebut dengan tetragrammaton ya kalau bahasa aslinya. Huruf Y, H, W, H. Ya. YHWH itu bahasa aslinya. Tetapi orang Israel sendiri tidak berani karena itu terlalu suci, dianggap terlalu kudus. Ya. Tidak berani mereka pakai bahasa itu dan kemudian akhirnya orang Israel pada umumnya waktu itu memanggil Allah dengan sebutan Adonai. Ada juga Elohim dan sebagainya. Itu nama-nama atau sebutan tentang Tuhan yang kita sembah. Yahweh, Yehuwa. Ya, itu sama. Jadi tidak perlu merasa risih. Kalau hari ini kan banyak Bapak Saudara sekalian kita dituduh mencuri. Ngapain LAI pakai Allah itu punya agama tertentu? Bukan. Itu bahasa Indonesia walaupun itu serapan dari bahasa Arab. Yang merujuk kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Makanya jangan pernah khawatir kita pakai itu. Nah, Bapak Saudara sekalian, kalau kita bahas itu panjang sebetulnya perlu yang namanya pendalaman Alkitab ya. Tapi saya lagi berkhotbah. Tapi sedikit sebagai sebuah wawasan supaya kita tahu, supaya kita mengenal. Mungkin secara pembahasan tentang Alkitab secara keseluruhannya menggambarkan tentang Tuhan yang kita sembah. Nah sekali lagi Bapak Saudara sekalian, kita sedang membahas bagaimana supaya kita dalam Kristenan kita itu betul-betul bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan. Kita harus mengenal Tuhan lebih dalam lagi karena semakin kita kenal, semakin kita tahu dan ketika kita tahu ada respon antara respon positif dan negatif itu akan muncul. Tapi saya percaya kalau kita mengenal Allah kita dengan benar, pasti respon positif itu akan muncul. Ya. Kalau kita mengenal Tuhan, Bapak Saudara sekalian saya ada catat beberapa hal di sini, pengakuan ya dari beberapa di Alkitab. Saya tidak mencatat semua. Mari kita tampilkan di dalam Keluaran pasal yang ke-18 ayat 11. Karena kita berbicara tentang bagaimana mengenal Allah secara pribadi, ya. Kita tidak karena kita melihat alam atau apa, tapi karena kita mengalami sesuatu maka kita akan mengenal Allah. Keluaran pasal 18 ayat 11. Yuk baca sama-sama 2, 3. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah sebab ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir karena memang orang-orang ini telah bertindak angkuh terhadap mereka, saudara sekalian. Ya, ini adalah sebuah pengakuan dari seorang yang bernama Yitro. Yitro itu siapa? Mertuanya Musa. Yitro dia mengaku bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada Allah yang lain, tidak ada yang lebih besar selain Allah yang mereka sembah. Buktinya apa? Karena dia melihat bagaimana bangsa Israel itu diluputkan, dibebaskan dari bangsa Mesir. Sehingga dia melihat bagaimana keajaiban Tuhan itu memang mereka alami. Jadi itu pengakuan secara pribadi. Dia bilang bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang besar. Kemudian mari kita lihat di dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 15. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 15. Kemudian kembali ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu setelah sampai tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Ya. Karena itu terimalah
kiranya, dan seterusnya. Jadi itu pengakuan-pengakuan orang-orang yang berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Oh, ini ternyata Tuhan. Karena dia melihat sesuatu, Bapak Saudara sekalian. Terus lanjut di dalam 1 Tawarikh pasal 29 ayat 17. Ya sedikit ya kita lihat. Satu Tawarikh pasal 29 ayat 17. Sudah? Aku tahu ya Allahku bahwa engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan. Aku tahu ya Allahku, katanya. Ini pengakuan Daud. Jadi dengan persekutuan atau karena Daud bergaul dengan Tuhan, makanya muncul pengakuan-pengakuan bahwa dia bilang engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Itu menurut Daud. Jadi ada pengakuan-pengakuan seterusnya. Ayub pasal 42 ayat 5. Kita sudah tahulah pasti ayatnya ya. Ayub pasal yang ke-42 ayat 5. Mungkin kita sertai dengan ayat-ayat supaya kita betul-betul jelas ya. Ayub pasal 2 ayat 42 ayat 5. Pokoknya ayat itu intinya bahwa Ayub mengatakan bahwa dulu cuma dari kata orang dia mengenal tentang Tuhan, tapi sekarang aku memandang Tuhan. Artinya dia mengalami Tuhan secara pribadi. Ya. Dia pertama mengatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saudara, waktu Ayub dia cuma menurut kata orang tentang Tuhan, Ayub juga sempat bersungut-sungut. Ayub sempat punya hati yang nggak menerima kenyataan. Ya. Sampai dia bilang, waduh, mendingan aku mungkin tidak dilahirkan di dunia ini. Karena dia cuma dengar kata orang tentang Tuhan. Walaupun dia disebut orang saleh waktu itu. Tapi kemudian akhirnya Tuhan betul-betul menampakkan diri dalam hidupnya lewat karya-karya Tuhan. Secara pribadi dalam hidup Ayub. Makanya dia bilang, sekarang aku memandang engkau. Kemudian kalau kita lihat di ayat pasal 42 ayat 10. Ya, akhirnya Ayub tidak fokus lagi dengan diri sendiri. Ya, ayat pasal 2 ayat 10 dia tidak fokus lagi dengan diri sendiri. Selama dia walaupun sudah tahu tentang Tuhan, tapi menurut kata orang, akhirnya Ayub waktu itu dia berdoa untuk dirinya sendiri. Tuhan, pulihkan aku, tolong aku Tuhan, sembuhkan aku, semua ke aku. Tapi justru ketika dia melihat dan juga mengenal Tuhan dengan benar, akhirnya dia apa? Dia lakukan apa? Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah apa? Ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dia sudah tidak berdoa lagi untuk dirinya sendiri. Karena dia sudah tahu Allah yang disembah adalah Allah yang akan pasti menolong hidupnya. Sehingga justru Tuhan pulihkan Ayub saat dia tidak fokus dengan dirinya. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan pasti menolong dia. Amin, Bapak Saudara sekalian. Jadi Ayub, dia punya pengakuan itu luar biasa. Mazmur 20 ayat 6 atau ayat 7. Ya. Ayat 7 ayatnya. Ya. Sekarang aku tahu, ya. Sekarang aku tahu apa? Bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Jadi Tuhan memberi kemenangan kepada orang-orang yang diurapinya. Ya. Tuhan memberi kemenangan, Tuhan membela orang-orang yang diurapinya. Siapa yang merasa diurapi Tuhan? Katakan amin. Kita semua diurapi Tuhan. Jadi saya percaya, mau bagaimanapun orang mau menjatuhkan kita, bagaimanapun orang mau menjelekkan kita akan diberi kemenangan oleh Tuhan. Kalau kita diurapi oleh Tuhan dan hidup kita betul-betul berkenan di hadapan Tuhan. Tidak ada orang yang akan bisa menjatuhkan kita. Karena firman itu bilang, kalau Tuhan yang mengangkat, nggak ada yang bisa menjatuhkan. Kalau Tuhan yang membuka pintu, nggak ada yang bisa menutup. Tuhan memberi kemenangan kepada orang-orang yang diurapinya. Yang terakhir ya pengakuan, ya kita lihat tentang pengakuan. Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 11.
Ya. Kisah Para Rasul 12 ayat 11. Sudah. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Jadi Petrus tahu, ya, dia mengalami dan juga betul-betul mengalami karya Tuhan. Mungkin Tuhan tidak pakai Tuhan tidak turun langsung seperti waktu Yesus dari surga datang ke bumi. Tapi Tuhan utus malaikat. Berarti Tuhan juga bisa mengutus malaikat. Ini pengakuan Petrus. Dan saya percaya kalau Tuhan utus malaikat buat Petrus, Tuhan juga sanggup utus malaikat buat kita. Kalau di saat-saat mungkin kita membutuhkan pertolongan. Jadi itu adalah pengakuan Petrus tentang Tuhan. Kenapa? Karena mereka itu mengalami, karena mereka itu mengalami peristiwa-peristiwa yang betul-betul Tuhan mau memperkenalkan diri dalam hidup mereka. Kalau kita lihat secara umum, apa yang kita lihat tadi pengakuan dari orang-orang yang mengalami, dan mungkin mereka sekarang berkata, aku tahu sekarang ternyata Tuhan itu kayak gini. Aku mengerti sekarang Tuhan itu kayak gini. Di saat apa mereka bisa buat pengakuan seperti itu? Rata-rata kalau kita lihat, justru di saat mereka mengalami kesulitan, di saat mereka mengalami persoalan, di saat mereka mengalami penderitaan, baru mereka itu mengenal Tuhan di situ. Satu hal yang bisa kita simpulkan adalah, dalam semua pengakuan itu, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang selalu menolong tepat waktunya. Tuhan itu adalah Tuhan yang sanggup menyelamatkan manusia yang sangat dikasihinya. Itu kesimpulannya. Tapi bagaimana supaya mereka bisa mengenal Allah, Bapak Saudara sekalian? Kita lihat di dalam Mazmur, yang itu justru jadi ayat pokok sebetulnya. Mazmur pasal yang ke-25 ayat 5. Mazmur 25 ayat 5. Yuk sama-sama baca ayat ini. 2, 3. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ini adalah doa Daud kepada Tuhan. Kenapa Daud berdoa seperti Tuhan, bawalah aku berjalan kepada kebenaran-Mu. Walaupun Daud adalah orang yang saleh, orang yang dekat dengan Tuhan, tapi kita tahu bahwa ternyata Daud punya kemampuan yang terbatas. Akhirnya Daud jatuh lagi dan kemudian jatuh lagi dan terus jatuh lagi. Sehingga dia butuh penyertaan Tuhan, dia butuh bergaul dengan Tuhan, dia butuh dekat dengan Tuhan supaya apa? Doanya, supaya dia bisa berjalan dalam kebenaran Tuhan. Karena ketika Daud berjalan sendiri, dia pasti jatuh. Daud butuh bergaul, Daud butuh berjalan dengan Tuhan. Untuk hidup benar, dia tidak bisa berjalan sendiri. Bahkan Daud berkata, aku menanti-nantikan Engkau sepanjang hari. Karena Daud sadar dia bisa jatuh. Saudara, di ayat 14, saya mau munculkan ayat 14 sebagai ayat yang terakhir ya. Baca sama-sama 2, 3. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Lihat Bapak Saudara sekalian. Ternyata kalau bergaul karib dengan Tuhan, Tuhan akan membukakan rahasia-rahasia. Tuhan akan memberitahukan, nih loh kehendakku, inilah janjiku. Ini rancanganku, ini programku, ini sesuatu yang sudah saya rancangkan buat kamu. Mungkin itu ketika kita dekat dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Bergaul karib. Satu lagi ya, saya bilang sudah ayat terakhir tapi masih ada ternyata. Efesus pasal yang ke-5. Efesus pasal 5. Ayat yang ke-17. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jangan kamu bodoh, tapi usahakan supaya mengerti kehendak Tuhan. Untuk mengerti kehendak Tuhan bagaimana caranya? Ya mungkin baca firman. Ya, tetapi ada hal-hal yang perlu kita kerjakan secara pribadi dengan Tuhan. Kita harus datang bergaul karib dengan Tuhan. Kita berdoa, kita bergumul, Bapak Saudara sekalian. Ya.
Supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Saya sering kali mengatakan bahwa mengerti kehendak Tuhan bagi orang Kristen itu adalah kekayaan yang tidak ternilai. Mengerti kehendak Tuhan itu adalah kekuatan yang tidak terbatas. Bagaimana caranya kita mengerti kehendak Tuhan? Ya dengan cara kita bergaul karib dengan Tuhan. Bagaimana kita mengerti kehendak Tuhan? Ya kita harus bergaul dekat dengan Tuhan. Bahkan mungkin bukan cuma karib, intim dengan Tuhan. Maka kita akan mengerti rencananya, kita akan mengerti kehendaknya. Karena Tuhan sendiri yang berjanji ya. Ayat yang paling terakhir, Hosea pasal 6. Ayat 3. Hosea pasal 6 ayat 3. Nah ini kan memang ayat pembahasan kita. Yuk, baca sama-sama. 1, 2, 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Tuhan yang berjanji, kalau kita yang mau berusaha sungguh-sungguh mengenal Dia, Dia akan datang memperkenalkan diri kepada kita. Amin, saudara. Sekarang saya mau tanya, pengakuan kita tentang Tuhan apa, Bapak Saudara sekalian? Apa yang kita tahu tentang Tuhan? Apa yang Dia sudah lakukan terhadap pribadi kita? Apa yang Dia sudah karyakan dengan hidup kita? Mungkin ada yang bilang, aku nggak tahu, aku nggak ngerti. Lah terus selama ini ketika kita berdoa, apakah kita tidak pernah mengalami Tuhan? Mungkin memang zaman sekarang tidak seperti zaman dulu. Ya, kenapa zaman dulu Tuhan masih berbicara langsung? Tuhan bicara langsung kepada Musa, walaupun kadang lewat semak belukar, ya kan? Tuhan berbicara langsung kepada Yakub, walaupun dia harus lewat mimpi. Tuhan berbicara kepada Yusuf lewat mimpi. Kenapa Tuhan kok sekarang jarang kelihatan seperti itu ya? Karena sudah ada firman Tuhan. Tuhan sudah datang. Dia menjadi firman. Ya, dia sudah datang waktu itu menjadi manusia Yesus. Dia sudah datang jadi firman. Tapi tidak menutup kemungkinan Alkitab berkata bahwa di Yoel pasalnya yang ke-2 di situ dikatakan ketika roh dicurahkan, ya kita juga bisa melihat dan bisa mengalami Tuhan. Mungkin kita diberi karunia lewat mimpi kita bisa bertemu dengan Tuhan. Ya. Dan sebagainya. Jadi kita masih bisa bergaul, kita masih bisa akrab, intim dengan Tuhan. Karena Tuhan mau memperkenalkan dirinya. Dikatakan kalau kita mencari Dia, kita pasti mendapat. Ketika kita mengetuk, pintu pasti dibuka. Firman Tuhan katakan, kalau kita mencari Dia dengan sungguh-sungguh, Dia pasti akan memperkenalkan dirinya. Mungkin saat kita datang kepada Dia, saat kita mengalami pergumulan, Tuhan akan datang memperkenalkan diri. Ini loh aku sanggup kok menolong engkau dalam masalahmu yang seperti ini. Mungkin kita sakit datang berdoa sama Tuhan. Ketika kita datang, Tuhan aku sakit. Dia akan datang, dikatakan aku Jehovah Rafa. Aku datang sebagai penyembuh. Tuhan, aku banyak utang Tuhan. Tuhan mau datang seperti apa kira-kira? Tuhan, utangku iki ya apa Tuhan? Tuhan bilang kerja gitu ya. Ya. Percayalah Bapak Saudara sekalian, Tuhan kita juga adalah Jehovah Jireh. Apa artinya Jehovah Jireh? Tuhan yang menyediakan. Kalau kita sungguh-sungguh, saya percaya, saya tadi sudah awali bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang menolong tepat dan indah pada waktunya. Orang lain bisa mengalami, saya percaya kita juga pasti mengalami. Siapakah Tuhan dalam kehidupan kita? Kita yang bisa menjawab. Bagaimanakah Tuhan itu dalam hidup kita? Kita sendiri yang bisa menjawab. Marilah kita buat pengakuan seperti orang-orang yang tadi kita bahas. Bahkan kalau kita lihat Raja Nebukadnezar pun ketika dia melihat ketika melihat Sadrak, Mesak dan Abednego, waktu mereka kok tidak hangus sedikit pun, padahal api itu sudah dipanaskan 7 kali. Ketika Raja Nebukadnezar melihat, kenapa nggak mati? Akhirnya dia buat pengakuan. Ternyata Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego itu luar biasa. Raja Darius ketika melihat Daniel akhirnya tidak dimakan sama singa, Raja Darius pun
buat pengakuan Allah Israel yang patut disembah, nggak boleh menyembah Allah lain. Apa pengakuan kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan? Mungkin selama ini kita berkata, saya Kristen, saya mengikut Tuhan. Tapi apakah pengenalan kita akan Tuhan sudah dalam? Seberapa dalam pengenalan kita akan Tuhan? Tuhan akan memperkenalkan dirinya dalam hidup kita. Dia akan muncul seperti apa yang kita butuhkan, Bapak Saudara sekalian, bukan yang kita inginkan. Kadang-kadang kita mau Tuhan itu langsung cespleng tolong, ya. Tuhan itu bukan satpam, ya. Tuhan itu bukan bukan leasing yang nawar-nawarin. Ya. Ayo kredit giliran kita kesulitan, naginya nggak karu-karuan gitu ya. Tapi kalau Tuhan adalah Tuhan yang menolong kita dengan cara yang ajaib. Bahkan seringkali saya sampaikan, banyak kali Tuhan menolong dengan cara yang mungkin kita tidak pernah pikirkan. Karena Tuhan nolong saya belum tentu sama dengan Tuhan nolong Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, cara Tuhan menolong itu beda-beda. Tapi yang pasti Dia pasti tolong. Amin. Yang pasti Dia pasti selamatkan. Yang pasti Dia pasti sembuhkan dan sebagainya. Kita akan lihat bagaimana Tuhan adalah pribadi yang mau menyelesaikan setiap pergumulan kita. Karena kita semua adalah anak-anak yang Dia kasihi. Mari kita tunduk kepala. Kita mau sama-sama berdoa. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan, ketika kami melihat karya-karya yang ajaib, perbuatan tangan Tuhan yang luar biasa dahsyat dalam hidup kami, bahkan kami hanya bisa bilang terima kasih Tuhan. Kami hanya bisa bilang syukur buat semua karya ajaib Tuhan. Yang tidak bisa kami gambarkan dengan kata-kata, yang tidak bisa kami lukiskan dengan setiap ucapan kami. Sungguh Engkau Allah kami yang hebat, Engkau Tuhan kami yang luar biasa. Pikiran kami yang sempit dan kecil ini tidak mungkin bisa menjangkau semua keberadaan Tuhan. Tapi biarlah dengan upaya, dengan usaha kami Tuhan, kami mau untuk mengenal Engkau. Kami mau sungguh-sungguh belajar untuk bergaul dengan Tuhan supaya kami semakin mengenal, supaya ketika kami semakin mengenal, kami semakin percaya, kami semakin taat, kami semakin setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Sudah menyapa setiap kami, seberapa telinga yang sudah mendengar dan seberapa hati yang sudah menerima. Biarlah kebenaran ini betul-betul bekerja dalam hidup kami, untuk membuat kami semakin mengenal Tuhan, semakin kami dekat, semakin kami melekat dengan Engkau. Meteraikanlah setiap firman ini bagi setiap kami yang sudah mendengar dan menerima firman ini. Ya, firman ini boleh tertanam, dia boleh berakar, bertumbuh, bahkan berbuah untuk hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami syukuri firman-Mu, beri kami kekuatan dan kemampuan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.